Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Pengajian Agama Surabaya, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengajian Agama Surabaya, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan seluruh jemaah sholat zuhur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di aula PA Surabaya ini untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Tak terasa Bapak Ibu semuanya, kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada kita, sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti agenda biasanya, setelah ba'da sholat zuhur, kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Dr. Suhartono SAG SHMH. Kepada Bapak Ketua, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du, para jamaah sholat duhur, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki puasa yang ke-5 Pak ya. Tidak terasa sudah yang ke-25. Sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Sungguh satu situasi yang sulit bagi kita untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang saya hormati, kalau kemarin Pak Yai Zainul, nah itu dalam kultumnya terinspirasi karena tetangganya meninggal dunia. Jadi judulnya terinspirasi tetangga meninggal dunia. Nah, kemudian yang kemarin Romo Supaji, judulnya kehidupan yang masih koma. Nah, sekarang saya mau mencoba kehidupan yang sudah titik. Nah. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Romo Supaji, bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua serba relatif, semua serba nisbi. Orang kaya juga tidak selamanya kaya, orang miskin tidak selamanya miskin. Banyak orang yang sangat kaya itu juga asalnya juga berasal dari kemiskinan. Kemiskinan yang mendidik dia kemudian menjadi kuat, bangkit, kemudian menjadi seorang yang sangat kaya raya. Banyak orang yang kaya tetapi dia lengah, apalagi kayanya karena kaya warisan. Nah, itu tidak bertahan lama dan kemudian terjerembab dan benar-benar berada di bawah roda kehidupan.
Banyak orang yang pinter ya jadi ulama misalnya, belum tentu keturunannya juga mewarisi kewaraannya, keilmuannya. Bisa jadi keturunannya juga terjerumus ke dunia narkoba. Semua itu adalah serba nisbi. Oleh karena itu Allah selalu mewanti-wanti kita agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Di balik semua itu ada satu yang pasti. Di balik segala kenisbian, kerelatifan, ya, itu ada satu yang pasti. Apa itu yang pasti? Bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya. Yang pasti adalah kematian. Tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala ciptaan, ya, segala makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, itu pasti mengalami satu masa yang namanya titik kematian. Nah, kemarin masih koma, sekarang titik. Termasuk kita ini Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang kemudian nanti di antara kita ini kemudian hidup 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi. Maksimal yang ada di ruangan ini tidak akan lebih dari 100 tahun lagi. Ada enggak kira-kira yang lebih dari 100 tahun lagi? Mungkin ada yang tinggal beberapa bulan, beberapa minggu. Wallahu a'lam, ya, mudah-mudahan tidak kalau ada beberapa hari lagi atau beberapa tahun, dan itu pasti. Jadi kita ini sudah melalui berapa tahapan perjalanan kehidupan. Alam ruh sudah kita lewati. Kemudian ketika ruh itu ditiupkan kepada janin sudah kita lewati. Kita berada di kandungan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan ke dunia sudah kita lewati. Dan kita ini akan memasuki masa perjalanan menuju kematian. Dan perjalanan menuju kematian inilah, setelah mati inilah perjalanan kita yang sesungguhnya. Dan setelah kematian itu begitu panjang perjalanan kita itu. Ada ribuan tahun, jutaan tahun, wallahu a'lam. Dan apakah bekal yang kita bawa ini sudah cukup untuk mengarungi perjalanan yang sangat panjang? Kita akan melewati setelah masa kematian adalah alam barzah atau alam kubur. Berapa tahun kita harus menunggu di sini? Kita tidak didampingi oleh siapa-siapa kecuali amal ibadah kita, amal baik kita yang selama ini mengiringi kita. Di alam barzah kita menunggu yaumul qiyamah. Ya, ketika sangkakala ditiupkan, kemudian kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan, tidak pandang yang sudah mati ribuan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, akan semuanya akan dibangkitkan. Meskipun sudah menjadi abu, meskipun sudah tidak diketahui keberadaannya. Semuanya makhluk manusia, ciptaan Allah, akan dibangkitkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Di sanalah kemudian dikumpulkan. Kemudian alhamdulillah yang mendapatkan syafaat. Alhamdulillah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Di situ kemudian akan dihisab. Perjalanan masih panjang. Setelah dihisab, nah, kemudian akan ditimbang. Jadi setelah dihitung, ditimbang amal perbuatan kita yang baik, mana yang buruk. Kemudian menuju sirat, suatu jembatan yang terbuat dari yang konon seperti rambut dibelah jadi 7 saking kecilnya.
Bagi yang amal perbuatan timbangannya lebih banyak, amal kebaikannya akan mudah sekali melewati. Tapi bagi yang amal keburukannya lebih banyak, akan susah melewati jalan itu. Dan baru kemudian menuju alam yang abadi adalah surga atau neraka. Masih panjang sekali perjalanan kita ini kalau kita renungkan Bapak Ibu. Dan kita akan semuanya gak ada yang gak mati. Dalam situasi apapun pasti kita mati. Sebagaimana firman Allah, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi dimanapun kamu itu berada, aina matakunu yudrikumul mautu, niscaya maut itu akan menjemputmu. Walau kuntum, nah, sekalipun kamu fi burujil musayyadah, di bawah benteng yang kokoh. Tidak harus di bawah benteng yang kokoh. Orang meninggal bisa kapan saja. Bisa ketika kita itu sedang duduk santai, bisa ketika kita mengaji, bisa juga ketika kita itu mendatangi dunia kemaksiatan, bisa juga ketika kita itu berada dalam majelis ilmu. Kapan saja maut itu tidak pandang bulu. Dan bisa kita melihat video-video yang beredar itu, bagaimana orang ketika sedang berdansa kemudian tiba-tiba Allah mencabut maut, mencabut ruhnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga berpesan pada diri saya sendiri, apakah amal ibadah yang sudah kita kumpulkan itu cukup menjadi bekal perjalanan kita yang sangat jauh? Setidak-tidaknya ada satu hadis yang menyatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awalatin sholihin yata'ulah. Nah, ini adalah berharap kepada doa pada anak turunan kita. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan, ya, masih ada waktu. Barangkali Bapak Ibu yang ada kelonggaran rezeki, sudah tentu ini adalah saat-saat yang sangat baik ya bagi kita untuk menganak-pinakkan, untuk istilahnya menggandakan ibadah kita. Jadi rezeki kita yang biasanya kita infakkan di hari-hari biasa, ya mungkin pahalanya ya segitu-gitu aja. Di bulan Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Kita mengaji yang biasanya di hari-hari biasa, ya pahalanya segitu aja. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi mumpung masih di bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi bekal yang berharga bagi kita semua ketika kita dimatikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu bukan berarti kita harus mengajar, tidak. Ketika kita bersidang ya, dengan profesional, menggunakan ilmu yang kita pelajari dengan memberikan keadilan pada orang lain, membuat berita acara yang benar, itu juga ilmu yang bermanfaat ya. Ketika keadilan itu dirasakan oleh para pihak, berarti ilmu kita bermanfaat. Nah, begitu juga ketika meninggalkan anak-anak yang soleh, kita bekali dengan ilmu yang cukup, tidak kita bekali dengan harta yang melimpah. Percuma kita bekali dengan harta yang melimpah tapi tidak memberikan keberkahan, malah mendatangkan perselisihan. Tapi kalau ilmu yang cukup, berapapun harta yang kita tinggalkan, insya Allah anak-anak itu akan menjadi berkah dan tidak menyusahkan orang tua meskipun sudah meninggal. Jadi harapan kita Bapak Ibu semuanya,
Mudah-mudahan kita semua ini dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan tanda-tanda husnul khotimah adalah apa itu yang hadis ya, akhirul kalam ya, apa itu Di akhir kalam itu. ya apa mangkana Karena di akhir kalam. mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kematiannya itu dengan mengucap la ilaha illallah maka dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan surga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita termasuk salah satu orang yang dimasukkan surga Allah SWT. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih atas penyampaian tausiah pada sore hari ini oleh Bapak Ketua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga materi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.